Padahal ada orang-orang yang mulai belajar agama. Nah, justru di sebagian masyarakat atau di tetangganya, di sosialnya menganggap mereka kurang baik dari sisi sosial. Kita mengajak untuk scan diri kita. Kalau nggak bisa scan diri kita, tanya ke istri kita. Dan pasti akan keluar semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue Ludit, Gue Rudi. kita balik lagi di channel Beer Talk. Wah, kali ini gue mau ngajak kalian untuk merenung nih, termasuk gue juga nih. Kayaknya kita harus merenung. Apa nih? Kenapa nih tiba-tiba kok kita diajak merenung, guys? Konten yang sebelum ini kan kemarin kita sedikit ngebahas ya, ada public figure yang meninggal ya karena kecelakaan dan anaknya selamat ya. Jadi gini cuy, berapa kali nih kita sering melewatkan nih orang-orang yang kita anggap ya belum cukup dalam ilmu agama ya, dalam ilmu agama. Bahkan mungkin secara citra dirinya tuh mungkin masih melakukan hal-hal yang dilarang Allah ya menurut agama gitu ya public figure atau teman-teman kita yang ada di sekeliling kita, kerabat gitu kan, melakukan hal-hal yang tadi gue bilang itu. Namun Masya Allah ya, ketika saat mereka meninggal itu banyak sekali orang-orang yang merasa kehilangan cuy. Banyak sekali orang-orang yang merasa kehilangan dan kehilangan itu betul-betul gitu, betul-betul merasa kehilangan. Dan hampir sebagian besar orang-orang yang merasa kehilangan tersebut menyebut mereka orang baik. Mereka orang baik dan sampai membicarakan kebaikannya betul, dan sampai akhirnya kayak lu bilang tadi, satu persatu orang-orang tuh muncul membicarakan kebaikan-kebaikan orang tersebut. Mungkin dari kelakuannya, tutur kata gitu. Terus ada juga mungkin dari sedekah-sedekah ternyata yang diungkap. Wah, sedekah ke sini. Itu padahal juga mungkin kebalikannya cuy, ya kan? Mungkin ada orang-orang yang berilmu gitu ya, lebih banyak punya, tapi mungkin di selama hidupnya malah adab dan akhlak keras. Nah itu padahal belum sampai ilmu ke mereka kalau kita lihat secara ini ya. Nah, balik lagi kayak lo bilang tuh, padahal ada orang-orang yang mulai belajar agama gitu ya, sedikit-sedikit, termasuk kayak kita nih kan ya, atau teman-teman kita belajar agama. Nah justru di sebagian masyarakat atau di tetangganya, di sosialnya menganggap mereka kurang baik dari sisi sosial. Mulai misalnya kan mulai menarik diri dari tongkrongan ya kan, terus mulai diajak ini nggak mau, mulai diajak itu nggak mau ya kan, terus jarang membantu mungkin, dan ya mungkin mereka menganggap lingkungannya merasa berbeda dengan dirinya sehingga mengeksklusifkan kan. Ya sebenarnya mungkin ada ya hal-hal yang tadi kalau bilang diajak ini nggak mau, diajak itu nggak mau, itu mungkin hal-hal yang nggak baik gitu ya. Mungkin saja, tapi menghindari ya, mereka menghindari. Walaupun mungkin ada hal-hal yang baik juga terus dihindari karena takut atau segala macam. Tapi nggak juga begitu kerasnya dengan lingkungan gitu. Ada adab-adab yang dipelajari dalam agama. Ya kita baru dapat sedikit ilmu. Ya, terus tiba-tiba langsung pengen mengaplikasikan ke dalam masyarakat. Biasanya tuh kayak gitu tuh. Gitu. Yang ada semangat yang berlebih ya. Padahal kita sendiri mungkin belum maksimal untuk mengaplikasikan ilmu tersebut. Sehingga jadi kontradiktif terhadap masyarakat. Gitu. Nah, untuk menjawab renungan gue kali ini tadi ya, sekaligus mungkin ini menjadi nasihat buat kita semua, dan tentunya teman-teman yang berkebalikan tadi yang justru mulai belajar agama tapi dinilai kurang baik ya sama sosial yang sudah bergaul lama ya mungkin. Nah seperti biar lebih sahih ada video dari Ustadz Firanda Hafizahullah. Banyak di antara orang-orang yang tidak menghadirkan perasaan dalam dirinya bahwasanya akhlak itu ibadah. Ketika kita baca Quran, kita merasa kita dapat pahala. Tapi ketika kita berakhlak mulia, ketika kita lembut kepada istri, seakan-akan itu tidak berpahala, seakan-akan itu bukan ibadah. Padahal akhlak adalah ibadah yang sangat agung.
urgensinya akhlak yang mulia. Yang pertama, akhlak adalah poin yang besar dalam syariat karena Allah memuji khusus tentang sisi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kalau Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung, maka tentunya kita umatnya berusaha meniru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Seakan-akan agama ini tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki akhlak. Ini menunjukkan bahwasanya akhlak dalam Islam memiliki porsi yang sangat besar. Kemudian hal yang menunjukkan urgensinya akhlak, sebab yang paling banyak memasukkan surga, 3 adalah akhlak yang mulia. Ya, dalam suatu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi ditanya, apa sebab yang paling banyak memasukkan orang ke surga? Rasulullah SAW mengatakan, bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kemudian di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak mulia, Nabi SAW menjadikan akhlak yang mulia sebagai barometer tingkat keimanan. Kata Nabi SAW, orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling bagus akhlaknya. Dan sebaik-baik kalian adalah yang terbaik bagi istrinya. Kenapa bisa demikian? Karena akhlak yang mulia adalah praktek nyata daripada keimanan. Makanya contoh seperti seorang, ya sering saya sampaikan, kalau orang pelit misalnya, berarti dia kurang beriman ya. Karena Nabi SAW mengatakan wala yujtami' asyuh wal iman fi qalbi 'abdin abada. Tidak akan berkumpul pelit dan keimanan dalam hati seseorang. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, Nabi menjadikan derajat kecintaan Nabi SAW kepada umatnya berdasarkan akhlaknya. Gampangannya, kalau ingin dicintai oleh Nabi SAW, maka berakhlak mulia karena Nabi SAW menjadikan akhlak mulia sebagai barometer kecintaan Nabi SAW. Baik. Kemudian yang keenam, Nabi SAW menjadikan barometer derajat surga juga dengan akhlak yang mulia. Nabi SAW dalam hadisnya bersabda, sungguhnya di antara orang yang paling aku cintai, yang paling dekat majelisnya denganku pada hari kiamat adalah yang paling terbaik akhlaknya. Maksudnya apa? Surganya paling tinggi. Semakin dekat dengan Nabi SAW, maka derajat surganya semakin tinggi. Semakin berakhlak mulia, maka derajat surganya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, di antara hal yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia, yaitu mudahnya kita berbuat baik kepada orang lain dengan akhlak mulia. Dalam hadis kata Nabi SAW, kalian tidak bisa meliputi atau memberikan harta kalian kepada banyak manusia. Akan tetapi bisa kalian memberi banyak orang dengan senyuman dan akhlak yang mulia. Maksudnya apa? Nabi ingin mengatakan kalian tidak bisa meliputi orang-orang dengan harta kalian. Kita mau sekaya apapun, setiap orang mau kita kasih bagi duit, ya uang kita akan habis. Kemudian susah, kita juga memberikan uang kepada orang tidak mudah karena kita memang dibuat secara naluri cinta kepada harta. Setiap ketemu orang kita kasih duit berat, kecuali Rasulullah SAW. Tetapi kata Nabi, kalian tidak bisa meliputi manusia dengan harta kalian, tetapi kalian mampu meliputi manusia dengan senyuman. Apa susahnya kita senyum sama banyak orang? Setiap ketemu orang, mau 1000 orang, mau 1 juta orang, mau di hadapan khalayak 1 juta orang, kita senyum, senyum kita dibagi untuk mereka semua, tidak susah, mudah. Itulah akhlak mulia. Yang terakhir, Nabi SAW berdoa untuk diberi akhlak yang mulia. Allahumma ahsanta khalqi fa ahsin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah memperindah penciptaanmu, yaitu tubuhku, badanku, parasku, fa ahsin khuluqi, maka indahkanlah akhlakku. Semua yang kita sebutkan tadi, ada sekitar 8 poin yang menunjukkan urgensinya akhlak yang mulia. Ini saya sengaja memaparkan satu demi satu, agar benar-benar menanamkan dalam diri kita bahwasanya akhlak mulia itu ibadah. Maka hati-hati dalam bertutur kata, hati-hati dalam menulis status, hati-hati dalam komentar, hati-hati dalam ketika berbicara, hati-hati dalam bersikap. Ya, ini semua adalah akhlak yang mulia dan diperhatikan oleh syariat Islam. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena dari sini kita tahu akhlak mulia bisa kita raih dengan dari sananya. Ada orang dari sana yang baik. Ada akhlak mulia kita bisa peroleh dengan perjuangan. Setelah kita belajar, kita benar-benar scan diri kita. Kita bikin daftar akhlak diri saya. Periksa. Oh, saya suka merendahkan orang. Saya suka suudzon. Saya suka merendahkan istri. Saya suka merendahkan suami. Banyak kalau kita mau periksa. Kita kalau meriksa orang gampang. Orang itu begini gampang. Periksa diri kita. Sekali-sekali scan diri kita. Kalau Anda nggak mampu scan, suruh istri scan diri Anda.
sayang, tolong scan diri akhlak saya. Oh, suami baru keluarlah istri akan, Anda tuh begini suamiku. Oh, keluar semua, scannya teliti. Memang tidak semua perangai bisa berubah, tapi bisa berubah kalau orang berjuang bisa. Dari pelit jadi dermawan, dari penakut jadi pemberani. Bahkan Nabi memberikan pahala yang besar, aku menjamin istana di surga bagian atas bagi orang yang memperbagus akhlaknya. Berat ternyata ya, 8 poin yang kesemuanya memang penting semua. Iya. Walaupun di sini kita juga mau menegaskan tidak ingin ini disalahartikan dalam arti, oh kalau gitu orang yang baik aja dong bisa baik aja tanpa ada ilmu. Jangan juga ya. Artinya adalah kita punya ilmu, kemudian kita bisa mengaplikasikannya dengan akhlak yang mulia gitu ya. Karena kan Nabi SAW bersabda, yang banyak masuk surga yang bertakwa dulu pada Allah, kemudian berakhlak mulia, seperti yang tadi di poin nomor 2 ya. Ya. Dan ini juga jadi momen buat kita ya, maksudnya momen buat kita introspeksi, scan sendiri. Betul, scan sendiri. Kalau tadi kita sampaikan di depan, contohnya orang-orang yang sudah meninggalkan kita lebih dahulu dan dinilai orang baik, ini juga jadi momen buat kita untuk kan kalau kita berlomba-lomba dalam kebaikan kan boleh kan ya, menjadi yang paling baik dalam hal kebaikan. Fastabiqul khairat. Jadi kalau kita bukan maksud kita untuk mendapatkan ridho manusia ya, bukan, tapi Allah sendiri yang memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan tentunya apalagi kita sudah dibekali atau belajar dengan ilmu agama. Nah, justru itu kita telurkan ya, atau dibuahi dengan akhlak yang mulia tadi seperti kata ya, akhlak yang mulia. Dan mudah-mudahan yang kayak terakhir tadi Ustadz, kita sama-sama berdoa ya. Iya, berdoa sama Allah. Mudah-mudahan benar-benar kita dikasih istiqomah dalam menjalankan amanah ilmu ini, semoga bisa menjadi buahnya itu akhlak dan adab yang mulia itu tadi ya. Betul. Jadi kita scan diri kita. Kita mengajak untuk scan diri kita. Kalau nggak bisa scan diri kita, tanya ke istri kita. Sebelum di scan sama istri kita, sebelum di scan dan pasti akan keluar semua. Jadi kita harus mendingan introspeksi sendiri aja, gitu ya. Mungkin konten kita cukup kita singkatkan supaya kita lebih banyak muhasabah, merenung tadi ya, muhasabah untuk introspeksi diri, scan diri kita. Kita cukupkan konten ini, jangan lupa di subscribe, di like, di komen. Kalau nggak semua juga nggak apa-apa, cukup di share aja, siapa tahu insya Allah ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Apabila ada kesalahan itu datangnya dari kami, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kami. Ya, dan buat teman-teman kalau mau ngasih masukan bisa DM di Instagram kita. Oke, kayaknya segitu dulu konten kita kali ini. Sampai ketemu di konten-konten kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.